Halo semuanya, di video kali ini gue mau jelasin tentang program rekam suara bahasa Indonesia ini gitu. Jadi pertama-tama untuk apa program ini gitu. Jadi program ini itu merekam suara kalian ngomong bahasa Indonesia. Jadi untuk apa suara kalian ini? Jadi suara kalian itu mau digunakan untuk membuat AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada data. Nah, data suara kalian yang dipakai untuk membuat kecerdasan buatan. Apa contoh kecerdasan buatan yang menggunakan suara gitu? Seperti teknologi voice recognition, seperti misalnya Siri di Apple. Kalau di Apple yang punya iPhone atau iPad bilang Hi Siri, langsung dia ngerti gitu. Artinya Hi Sirinya itu dia mendeteksi. Hi there. Aduh, itu bunyi ya. Jadi AI dari Apple itu mendeteksi suara kalian gitu. Atau contoh lainnya juga di Google Translate gitu. Google Translate itu kayak kan kita biasanya terjemahin pakai ketikan. Nah, tapi ini kita juga bisa terjemahin pakai suara gitu. Itu adalah contoh voice recognition. Jadi suara kita dideteksi oleh mesin. Nah, itu adalah perusahaan Tiongkok sekarang yang mau membuat teknologi voice recognition seperti itu, sehingga dibutuhkan data gitu. Jadi ya data kalian itu dibutuhkan suara kalian merekam yang bagus gitu, yang jernih, supaya bisa jadi voice recognition itu. Sementara yang dibutuhkan tidak hanya satu orang, melainkan ada banyak, ada 200 orang ya yang dibutuhkan supaya bisa jadi mesin seperti itu. Oke, lanjut. Jadi penjelasan tentang program ini itu secara singkatnya seperti itu. Nah, teknisnya bagaimana sekarang? Teknisnya kayak bagaimana merekamnya. Jadi merekamnya itu adalah kalian harus merekam bersama satu teman alias pasangan. Pasangan tuh bebas, mau teman, mau keluarga, mau pacar, mau stranger juga bisa. Yang penting berdua gitu. Satu grup dihitung 2 orang atau satu pasang dihitung 2 orang. Jadi rencananya kalian tuh nanti harus ngomong percakapan gitu, percakapan bahasa Indonesia melalui telepon. Nah, yang direkam tuh apa untuk data suaranya itu? Yang direkam untuk suara itu adalah suara kalian nelpon itu. Suara kalian nelpon itu yang direkam sama mereka. Jadi apa yang terjadi kalau mau seperti itu ya, artinya kalian harus pakai 2 HP gitu. Satu HP untuk nelpon, satu HP untuk rekam. Tidak bisa pakai satu HP untuk menjalankan nelpon dan rekam, karena kita rekamnya itu bakalan pakai aplikasi dari pihak mereka gitu. Jadi aplikasi nanti di-download, akunnya bakal gue kasih ke kalian. Kalian tinggal login, habis itu langsung rekam sesuai instruksi yang ada di video setelah ini gitu. Ada juga instruksi cara merekamnya. Jadi ya simpelnya itu adalah seperti ini. Kalian ngomong gitu ya, kalian ngomong, ini ngerekam gitu. Sementara kalian juga pakai headset gitu. Bentar ya. Kalian pakai headset. Nah, kalian pakai headset gitu ya. Kalian pakai headset. Jadi kalian kan pakai 2 HP ya. Satu HP untuk merekam, satu HP untuk nelpon. Nah, ini headset dicolokin ke HP yang untuk nelpon. Gitu, HP untuk nelpon. Jadi ini HP untuk nelpon, ditaruh aja di meja nggak apa-apa. Sementara HP ini HP untuk rekam gitu. Jadi kalian ngomong sama teman kalian. Misal teman kalian namanya Andi, sementara kalian namanya Banu gitu. Andi itu bakal bilang, "Halo Banu" gitu. "Halo Banu." Jadi bakal kedengeran di teleponnya itu. Kenapa pakai headset? Karena ini mau dibuat untuk voice recognition. Jadi untuk butuh data suara kalian. Kalau tidak pakai headset, suara dari telepon itu yang di HP telepon tadi akan keluar bocor dan kerekam ke HP rekam ini gitu. Jadi yang kerekam tuh nanti bukannya suara kalian, melainkan suara kalian dan suara teman kalian gitu. Dia bakal tercampur aduk dan nggak bakal bisa dibuat AI, nggak bisa jadi data untuk AI. Jadi ya nanti pakai headset, dan volumenya itu, volume di nelponnya itu kan, HP nelpon itu kan kita kalau nelpon bisa dibesarin bisa dikecilin kan pakai headset gitu. Jadi kita kecilin yang paling kecil sampai kalian paling kecil lah supaya nggak bocor gitu. Karena pengalaman yang rekam kemarin pernah dia udah capek-capek ngerekam, ternyata suaranya bocor. Suara temannya itu kerekam di HP ini gitu, di HP rekamnya. Jadi dia ya nggak lulus gitu, ngulang gitu. Capek-capek kan. Nah, terus ya ngomongnya tuh seperti ini, jaraknya tuh sekitar 20 cm ya, 20 cm sekitar 1,5 jengkal atau 2 jengkal mungkin. 1,5 jengkal dari mulut kalian, dan 1,5 jengkal ya, dan ngomongnya itu seperti ini. "Halo Andi, bagaimana kabar kamu?" "Oh, baik-baik aja." "Iya." Jadi nada suara kalian tuh harus lembut, dan nadanya itu nada seperti ngobrol biasa, jangan kayak, "Halo Andi, apa kabar?" Nah, kalau kayak gitu mesinnya nanti nggak bisa mendeteksi dan malah kalian jadi nggak lulus gitu. Atau kalau misalnya kayak, "Halo Andi, apa kabar? Bagaimana kabar kamu?" Kalau kayak gitu ntar dia terlalu kecil gitu, nggak bisa terdeteksi dan nggak lulus. Jadi yang paling bagus adalah suara normal. "Halo Andi, saya baru pergi ke pasar. Terus selama di pasar saya tuh membeli apa gitu." Ya, ngomongnya kayak gitu. Jadi satu HP untuk nelpon tuh di sini untuk menghubungkan kalian dengan pasangan kalian. Baru satu HP ini ngerekam untuk membuka aplikasi perekamnya itu gitu. Jadi pakai 2 HP. Nah,
Solusinya gimana untuk 2 HP ini ya? Kalian bisa pakai HP kalian di rumah sendiri atau HP kalian sendiri untuk HP rekam, dan HP nelpon bisa pinjam di keluarga atau teman gitu. Cuma 2 jam. Soalnya kan ini rekamnya cuma 7 topik. Satu topik 20 menit. 20 kali 7 berapa? 20 kali 7 udah 140 menit kan. Cuma 2 jam aja pinjam mah nggak apa-apa. Pasti mereka maklum juga kan cuma pinjam gitu aja. Habis itu ya udah. Jadi kalian basically atau secara dasar kalian dibayar untuk berbicara aja. Kalian berbicara sama teman dengan cross topics di banyak topik, misalnya kayak halo, makan apa kesukaan kamu, itu misal topik makanannya. Oh iya, kalau kamu di Amerika tuh ada makanan apa ya, pokoknya kamu kalian ngomongnya bebas deh, ngomongnya bebas. Yang penting ketentuannya seperti itu ya. Jadi jaraknya tuh sekitar 2 jengkal dari HP, dan ngomong suaranya tuh harus ngomong santai gitu. Sementara ini HP nelpon jangan sampai kebesaran suaranya, jangan bocor. Dan partner kalian juga harus sama, pakai 2 HP juga ya. Nah, tapi gini, ini kan rekaman ini ada yang indoor atau dalam ruangan, ada yang outdoor, luar ruangan. Sementara program yang indoor tuh udah selesai gitu, sudah dicari 200 orang tuh sudah ketemu gitu. Nah, yang outdoor, yang luar ruangan masih dibutuhkan 200 orang. Jadi 200 orang tuh kan berarti satu grup kan 2 orang, berarti 100 grup. Kita masih butuh 100 grup untuk outdoor. Jadi ini bisa dilihat sendiri, gue sedang di dalam ruangan ya. Gue sedang di dalam ruangan. Dan kalau dalam ruangan itu nggak boleh, karena kan kalian rekam ini, kalian untuk sekarang ini rekam yang outdoor gitu. Jadi kalau untuk rekam yang outdoor, kalian itu harus di luar ruangan. Usahakan lapangan bola atau lapangan yang luas gitu. Terus tidak ada tidak ada apapun di atas kalian gitu. Jadi misalnya kalian di warteg gitu ya. Warteg itu meskipun tempat terbuka tapi kan ada atap di atasnya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika kalian ngomong, dari suara mulut kalian itu akan naik ke atas dan itu terpantul ya. Jadi terdeteksi sama mesin pengeceknya itu. Mesin pengeceknya itu sangat teliti dia. Jadi kalau kalian ngomong kayak gitu terpantul ke atas, nggak bisa gitu. Jadi harus yang terbuka, yang nggak ada atapnya sama sekali. Misalnya lapangan kayak atau halaman rumah juga bisa. Yang penting nggak ada lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tuh harus ribut gitu. Kalau kemarin kita di outdoor tuh tenang kan, tenang tempatnya kayak sunyi gitu. Kalau outdoor tuh harus ada ribut-ributnya gitu. Gitu. Jadi sangat disarankan untuk di pinggir jalan. Tapi tidak bisa di pinggir jalan selalu dekat sama jalan tuh nggak bisa. Kenapa? Karena suara motor itu akan masuk ke HP rekam itu. Jadi suara kalian akan kalah, nggak kedengaran, dan tuh bakal nggak lulus juga. Jadi buatlah dia tuh jarak kalian tuh 10 meter dari jalan. 10 meter, jadi kayak ada suaranya gitu, kedengeran gitu. Terus yang ketiga adalah kalau hujan tidak boleh rekam, jadi kalau hujan di pause dulu gitu. Yang keempat, suara itu suara ribut tapi bukan suara orang bicara gitu. Misalnya kayak kita lagi rekam, tapi ada orang ngomong di sebelah kalian, ada orang ngomong gitu. Saya juga sama. Jadi yang kerekam kan 2 suara nanti itu. Atau misalnya ada banyak orang yang ngomong dekat kalian. Jadi yang kerekam tuh banyak suara, jadi malah rekamannya nggak berhasil gitu. Karena data suara kalian nggak dapat. Jadi ya nggak bisa gitu. Jadi harus cari, kalau kemarin kita tuh pengalamannya di taman kota ya, di taman kota, terus di tengah-tengahnya itu pagi hari atau sore hari biar nggak panas ngerekamnya. Di tengah-tengah itu ya udah, itu kan nggak terlalu dekat sama jalan, tapi ada suara mobil gitu, gitu kan, tapi nggak terlalu dekat dari jalan. Terus juga nggak ada atapnya, kalau di taman kota atau lapangan nggak ada atapnya. Dan itu juga tempat ribut gitu. Jadi kalau outdoor tuh harus ribut, tapi tidak ributnya tuh bukan suara manusia. Yang kedua harus ada suara motor, tapi jangan deket jalan, 10 meter di jalan gitu. Terus itu aja sih, suara kalian tentang ngomongnya tetap kayak tadi, tetap bisa dinilai. Ya gitu aja sih ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Good luck, semoga berhasil ya, dan lulus.